Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 11. Yalima tidak dapat membantah lagi dan dia lari ke kamarnya, menangis sehari penuh, sampai air matanya tidak ada lagi. Dan pada malam hari itu juga, gadis yang sudah terperosok ke dalam perangkap cinta ini dengan nekat lalu minggat meninggalkan rumah dan dusunnya, pergi menuju ke timur dengan niat di hati akan menyusul dan mencari Chia Bun Hou, kekasihnya dan satu-satunya orang yang dapat diharapkan akan menolongnya. Yalima adalah seorang gadis Tibet asli yang sudah biasa hidup di pegunungan, biasa pula berjalan naik turun bukit. Akan tetapi perjalanan yang dilakukannya tanpa persiapan, dengan nekat dan dengan hati penuh duka dan kecemasan, melalui daerah-daerah yang liar dan buas, perjalanan yang amat sukar ini, membuat dia mengalami kesengsaraan lahir batin yang amat hebat. Dia tidak tahu arah jalan, hanya mengikuti arah dari mana matahari timbul, makan seadanya asal tidak kelaparan, dan melewatkan malam-malam gelap mengerikan seorang diri saja di dalam hutan-hutan lebat, bersembunyi di antara daun-daun di pohon-pohon besar. Dia pergi hanya membawa buntalan pakaiannya dan tidak membawa bekal lain, kecuali tekad bahwa dia akan hidup di samping Chia Bun Hou atau mati terlantar di tengah jalan. Setelah melakukan perjalanan berpekan-pekan, entah berapa lamanya dia tidak tahu lagi. Pada suatu pagi di dalam hutan yang besar, dia berdiri terbelalak dan pucat, kedua kakinya menggigil ketakutan di depan seekor harimau besar yang muncul secara tiba-tiba dari rumpun alang-alang. Rasa kaget dan takut membuat gadis itu tidak lagi dapat menggerakkan kedua kakinya dan pada saat harimau itu bergerak ke depan, dia menjerit sekuat tenaganya. Des! Plak-plak-plak! Tubuh harimau itu terlempar ke belakang ketika sinar hitam menghantamnya dan bertubi-tubi memukul kepalanya. Seorang nenek berpakaian serba hitam tahu-tahu telah berada di situ, menggunakan tongkatnya menghalau binatang buas itu. Agaknya harimau itu dapat merasakan pukulan yang amat keras, tahu bahwa nenek hitam itu berbahaya sekali, dan mungkin juga karena dia tidak terlalu lapar, maka setelah mengaum marah satu kali dia lalu membalikkan tubuhnya dan pergi dari situ. Bangunlah! Nenek itu berkata dalam bahasa Tibet kepada Yalima. Yalima lalu menubruk kaki nenek itu, berlutut sambil menangis dan menghaturkan terima kasih dalam bahasa Han karena dia melihat nenek itu bukan bangsa Tibet. Nenek itu agak terkejut. Engkau pandai berbahasa Han. Nenek yang baik, Hou Koko telah mengajarkan bahasa ini kepadaku. Nenek, engkau telah menyelamatkan nyawaku, harap selanjutnya nenek suka menolong aku yang sengsara ini. Nenek itu adalah Gobi Sinkou. Di dalam cerita petualang asmara telah diceritakan dengan jelas siapa adanya nenek berpakaian hitam ini. Dia adalah seorang wanita lihai yang memiliki kepandaian tinggi dan yang kini tinggal di dalam sebuah istana terpencil yang dulu menjadi milik Gobi Taihou. Gobi Sinkou ini adalah guru dari Pek Hong Ing, istri pendekar Yap Kun Liong. Wataknya aneh sekali, juga kejam dan dapat melakukan apa saja menurut kesenangan hatinya sendiri. Akan tetapi dia selalu merasa sayang kalau melihat gadis cantik, karena di balik kekejaman dan kesepian hidupnya itu tersembunyi kerinduan besar akan seorang anak seorang cucu. Kini melihat keadaan gadis Tibet ini, timbul rasa sukanya dan dia lalu berkata, "Tenangkan hatimu, aku akan menolongmu." "Siapakah namamu?" "Nama saya Yalima, nenek yang baik." "Jangan sebut aku nenek yang baik, panggil aku Subo, ibu guru, karena sejak sekarang engkau menjadi muridku. Maukah engkau?" "Saya akan mentaati semua perintah Subo asal Subo sudi menolong saya, agar kita dapat mencari Hou Koko." Kita lihat saja nanti. Sekarang ceritakan siapa itu Hou Koko dan mengapa engkau seorang gadis Tibet sampai tiba di tempat ini seorang diri." Yalima lalu menceritakan riwayatnya, betapa dia adalah putri seorang kepala dusun dan bersahabat baik dengan seorang pemuda Han bernama Chia Bun Hou. Betapa pemuda itu akhirnya dipanggil pulang oleh ayahnya dan meninggalkannya, dan dia akan dipersembahkan kepada pangeran tua oleh ayahnya, maka dia lalu minggat dan ingin mencari pemuda yang dicintanya itu. Semua dituturkannya dengan panjang lebar dan jelas kepada Gobi Sinkou. Mendengar penuturan ini, Gobi Sinkou menggeleng-geleng kepalanya. "Anak bodoh, apakah engkau amat mencintanya?" "Tecu, murid, mencinta Hou Koko, Subo, dan lebih baik mati saja daripada tidak bertemu kembali dengan dia." "Anak bodoh, begini percaya kepada laki-laki. Apakah kau yakin bahwa dia itu juga cinta padamu?"
Tecu yakin sekali, sungguh pun dia tidak pernah mengatakan dengan mulutnya. Tecu merasa bahwa Tecu sudah menjadi miliknya, lahir dan batin. Melihat kenekatan gadis itu, Go Bisinko mengerutkan dahinya. Betapa banyaknya wanita menjadi korban bujukan mulut manis dan palsu dari kaum pria. Ya 5, siapakah sebenarnya pemuda itu? Mengapa seorang pemudahan berada di Tibet? Dia bukan seorang biasa, Subo. Dia adalah seorang pemuda yang memiliki kepandaian seperti dewa. Dia murid dari Kobeng Lama. Hei! Go Bisinko terkejut setengah mati mendengar nama pendeta lama ini. Pernah dia bertemu dengan pendeta yang memiliki kesaktian luar biasa itu dan untung dia tidak mati di tangan manusia luar biasa itu, baca petualang asmara, dan kini mendengar namanya saja dia sudah merasa gentar. Muridnya? Dan sekarang kemana pemuda itu? Dia pulang ke Chinlingsan. Untuk kedua kalinya Go Bisinko berseru kaget. Tahukah kau anak siapa dia dan mengapa pulang ke Chinlingsan? Houko tidak menyebutkan nama ayahnya, hanya pernah mengatakan bahwa ayahnya bukan orang biasa, melainkan ketua Chinlingpai yang terkenal. Untuk ketiga kalinya nenek itu berseru kaget, membuat Yalima terheran-heran. Sampai lama nenek itu tidak berkata-kata, kemudian mengangguk-angguk. Baru saja, dia telah dikunjungi oleh Hek Isian Kou dan 5 bayangan dewa, dimintai bantuannya untuk menghadapi pihak Chinlingpai dan dia sudah menyatakan kesanggupannya. Memang sejak dahulu dia tidak suka kepada keluarga pendekar itu. Hatinya masih sakit kalau dia teringat kepada Pek Hong Ing, muridnya yang tercinta. Muridnya itu telah membalik dan tidak mentaatinya karena muridnya telah tergila-gila kepada Yap Kun Liong. Seorang di antara anggota keluarga ketua Chinlingpai itu bahkan kini telah menjadi istri Yap Kun Liong. Kini dia mendengar akan usaha 5 bayangan dewa untuk membalas dendam dan memusuhi Chinlingpai, maka dia segera menyatakan setuju untuk membantu. Sungguh hal yang amat kebetulan sekali, gerutunya sambil memandang gadis Tibet itu. Betapa kebetulan sekali dia bertemu dan menolong gadis ini yang ternyata adalah pacar dari putra ketua Chinlingpai. Dia lalu minta kepada Yalima untuk menceritakan segala tentang hubungannya dengan Chia Bun Hou secara jelas. Yalima adalah seorang gadis yang selamanya hidup di tempat sederhana dan karena itu wataknya wajar, polos dan jujur. Apalagi karena dia menganggap nenek ini sebagai penolong dan gurunya, sebagai seorang yang amat baik budi, maka dia lalu menceritakan semuanya, tentang hubungannya yang sudah sangat erat dengan Chia Bun Hou sehingga nenek itu tadinya mengira bahwa gadis itu telah menyerahkan kehormatan dirinya kepada pemuda itu. Namun Yalima menyangkalnya, hanya menceritakan dengan malu-malu tentang kemesraan yang terjadi di antara mereka dan dia bilang bahwa dia yakin akan cintanya pemuda itu kepadanya melalui pelukan dan ciuman yang dilakukan pemuda itu kepadanya. Dan nenek itu menyeringai senang. Jangan khawatir, Yalima. Tidak ada orang yang boleh begitu saja menghina muridku. Kelak aku akan menyeret pemuda itu di depan kakimu. Yalima terbelalak kaget. Tapi, Subo, Houkoko adalah seorang yang amat baik. Hehehe, putra keluarga Chinlingpai baik katamu. Engkau belum tahu, anakku, muridku. Demikianlah, mulai hari itu Yalima menjadi murid Go Bisinko dan Dara itu merasa tidak suka sama sekali. Akan tetapi karena dia tahu bahwa nenek itu amat lihai dan kejam, dia tidak berani menyatakan ketidaksukaan hatinya. Bahkan diam-diam dia ingin mempelajari ilmu nenek itu, setelah memperoleh kesempatan dia akan melarikan diri dan melanjutkan keinginan hatinya mencari dan menemukan kekasihnya. Dan pada hari itu, dia diajak oleh subonya untuk mengunjungi pesta perayaan hari ulang tahun Gobi Semeng Piokiok di kota Wuhan karena memang nenek ini mengenal tokoh-tokoh Gobi Pai yang dahulu menjadi tetangganya. Tentu saja kedatangannya ini bukan semata-mata hendak menghormati Po Aliit yang dianggapnya tokoh rendahan saja, melainkan ingin bertemu dengan tokoh-tokoh Kang Ou karena dia pun akan pergi ke Ngosiancong di lembah Huangho memenuhi panggilan 5 bayangan dewa. Demikianlah pengalaman Yalima yang pada hari itu ikut bersama Sin Kou ke pesta Po Apiausu dan bertemu dengan Jengci Sinto Chan Po yang menceritakan tentang pertemuannya dengan nenek itu kepada In Hong. Malaikat copet ini sama sekali tidak pernah menduga betapa ceritanya itu membuat In Hong menjadi panas perutnya dan marah sekali. Seketika timbul kebencian yang sangat di hati Dara itu terhadap pemuda yang ditunangkan dengan dia, yaitu Chia Bun Hou. Sudah mempunyai seorang pacar di Tibet, masih tidak tahu malu hendak mengikat jodoh dengan dia. Laki-laki.
Timbullah rasa tidak sukanya yang memang dasarnya sudah ditanamkan oleh gurunya di dalam lubuk hatinya terhadap kaum pria. Kini, baru saja merantau, dia sudah merasakan dihina kaum pria. Kini tempat pesta sudah penuh dan tamu-tamu baru sudah tidak ada yang datang lagi. Di tempat ruangan kehormatan itu terdapat belasan orang pendatang baru dan In Hong melihat betapa mereka itu secara otomatis berpisah tempat duduknya, yang sebelah kiri di mana duduk keluarga Qin Lingpai tadi duduk orang-orang yang agaknya tergolong kaum pendekar golongan putih, dan mereka ini kelihatannya amat menghormat putri ketua Qin Lingpai itu, sedangkan di sebelah kanan duduklah orang-orang yang kelihatan menghormati nenek berpakaian hitam dan mudah diduga bahwa mereka tentu tokoh kaum sesat atau golongan hitam. Hidangan-hidangan dikeluarkan dan upacara pembukaan barang-barang hadiah di depan tuan rumah dilakukan. Berturut-turut dibukalah bungkusan-bungkusan itu dan diumumkan nama si penyumbang sambil mengangkat tinggi-tinggi barang sumbangan. Untuk sumbangan yang berupa barang biasa saja, para tamu menyambutnya dengan senyum, akan tetapi kalau ada benda luar biasa yang berharga, mereka menyambut dengan sorak memuji. Bingkisan dari yang terhormat Lo Cianpui Gobi Sinko. Tiao Su yang membuka bungkusan-bungkusan itu berseru sambil mengangkat benda itu ke atas membaca nama penyumbangnya di kartu yang tertempel di luar bungkusan. Semua orang bersorak ketika melihat bahwa benda itu adalah sebuah piring terbuat dari emas. Gobi Sinko mengangguk dan tersenyum dengan mulutnya yang nyamprut sehingga kelihatan lucu sekali. Hoa Liit menjura ke arah nenek itu untuk menyatakan terima kasihnya. Akan tetapi ketika benda yang terbungkus itu diangkat ke atas, orang memandang dan melongo dan muka pucat, dan suara sorakan kalah kini oleh suara-suara ejekan yang terdengar dari golongan hitam. Benda itu hanyalah sebuah panci yang murah dan dapat dibeli di sembarang tempat, hanya perabot dapur yang murah. Kenapa begitu pelit? Terdengar suara orang. Maklumlah, baru habis kecurian hebat. Memang pelit, pedangnya pun pedang-pedangan dari kayu. Terdengar bentakan nyaring dan suara-suara itu tak terdengar lagi. Semua orang terkejut memandang ke tengah ruangan yang luas di mana berdiri Nyonya Lie yang menyapu semua orang dengan pandang matanya yang tajam, mukanya yang cantik itu merah sekali, hidungnya yang mancung kembang kempis dan dia menuding ke arah 3 orang yang duduk di ruangan tamu biasa. Hayo kalian bertiga, maju ke sini kalau kalian bukan anjing-anjing pengecut hina. Suaranya nyaring dan penuh wibawa. Dapat mengenal 3 orang yang tadi mengejek saja sudah merupakan ketajaman pendengaran dan penglihatan yang luar biasa, karena suara-suara itu tadi bercampur aduk. 3 orang laki-laki itu masih muda, dan mereka memandang pucat, lalu saling pandang. Para tamu mulai ribut dan dari pihak yang pro Qin Lingpai terdengar suara-suara mengejek. Kalau sampai ada anjing-anjing pengecut hadir di dalam pesta, sungguh memalukan kita. Mendengar ejekan-ejekan itu dan melihat bahwa pihak golongan hitam juga banyak, 3 orang laki-laki itu lalu bangkit berdiri dan serentak menghampiri Chia Giokeng. Toanio, kami yang mengeluarkan ucapan tadi berdasarkan kenyataan. Mengapa Toanio memanggil kami? Seorang di antara mereka berkata. Memang kami hanya mengatakan apa adanya, kata orang kedua. Memang pemberian itu amat pelit, dan memang Qin Lingpai habis kecurian dan memang siapa tidak tahu bahwa Siang Bok Kiam terbuat dari kayu, kata orang ketiga. Sepasang mata itu mengeluarkan cahaya berapi dan tiba-tiba tubuhnya bergerak, cepat sekali. Plok! 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 3 orang itu terpelanting, mengaduh-aduh dan mulut mereka berdarah karena gigi mereka sudah rontok ketika ditampar tangan yang halus itu. Hoa Liit cepat melangkah maju dan menjura di depan Chia Giokeng. Harap Liap Sudi memaafkan dan memandang muka kami menyudahi perkara kecil ini. Dan dia pun menghadapi para tamu. Perkara barang sumbangan, harap tidak dipandang berharga atau tidak. Harganya bukan dilihat dari bendanya, melainkan dari dasar hati pemberinya. Harap Cui tidak membikin ribut. Chia Giokeng menahan kemarahannya. Melihat muka tuan rumah, kuampunkan kalian bertiga, katanya dan sekali tubuhnya berkelebat, dia sudah kembali ke tempat duduknya. In Hong mengerutkan alisnya. Putri Qin Lingpai itu memang hebat, akan tetapi sungguh galak dan angkuh, seolah-olah di dunia ini tidak ada orang yang mampu menandinginya. Tentu saja pikiran ini timbul dari panasnya hatinya tentang Chia Bun Hou yang dianggap menghinanya. Dia melihat betapa nenek pakaian hitam itu melirik dan tersenyum ke arah Chia Giokeng. Bingkisan dari yang terhormat Zheng Qi Sintou Chanpo. Terdengar pembuka bungkusan sumbangan berteriak dan mengangkat sebuah benda mengkilap ke atas. Tepuk sorak gemuruh menyambut benda ini,
sebuah peti tua dari kayu hitam berukir indah dan terhias emas dan permata yang tentu amat mahal harganya. Inilah baru bingkisan namanya, terdengar orang berteriak. Orang-orang yang belum mengenal mencari-cari siapa gerangan orang berjuluk malaikat copet berjari 1000 itu dan ketika mata tuan rumah memandang ke arah ruangan tamu biasa, terdengar orang berkata. Tamu yang sumbangannya sehebat itu mengapa tidak di tempat kehormatan? In Hong juga menoleh dan baru sekarang dia melihat betapa temannya itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Dia melihat sehelai kertas di atas bangku temannya itu, cepat disambar dan dibacanya. Maaf, aku pergi dulu karena takut. In Hong mengerutkan alisnya, tidak mengerti apa maksudnya. Dan dia tadinya merasa heran mengapa uang yang tidak berapa banyak ia berikan kepada pencopet itu telah menghasilkan pakaian pencopet itu dan barang sumbangan yang demikian hebat. Tentu dia telah mencopetnya, pikirnya. Akan tetapi tiba-tiba terjadi keributan lain lagi. Kembali Chia Giokeng kini sudah meloncat dari tempat duduknya, sekali sambar dia telah merampas peti kayu indah itu dari tangan Piao Su mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala sambil berseru. Para tamu sekalian dan Po Long Hiong, ketahuilah. Benda ini adalah apa yang kusumbangkan, entah bagaimana telah berada di dalam bungkusan orang lain. Aku menantang Zheng Qisintou untuk keluar dan memberi keterangan bagaimana barangku bisa berada di dalam bungkusannya. Suara ini nyaring sekali dan semua tamu kembali menjadi diam dan memandang penuh ketegangan. Akan tetapi, tidak ada orang yang menjawab tantangan ini dan tidak nampak bayangan orang yang berjuluk Zheng Qisintou. Kembali Chia Giokeng berkata, suaranya tenang, namun mengandung penuh ancaman dan kemarahan, nyaring terdengar sampai di luar gedung itu. Sejak tadi ketika bungkusan sumbanganku dibuka, aku sudah tahu bahwa ada orang main gila, akan tetapi aku menanti sampai benda itu muncul. Kiranya ada maling atau copet hina dina yang bermain gila, sengaja menukar sumbanganku dengan sumbangannya yang tidak berharga. Hayo engkau Zheng Qisintou keluarlah untuk menerima kematian. Kalau tidak dapat menghancurkan kepalamu, jangan namakan aku putri ketua Qin Ling Pai. Sebenarnya, biarpun Chia Giokeng ini sejak mudanya berwatak keras dan pemberani tak mengenal artinya takut, akan tetapi dia sama sekali tidaklah suka menyombongkan nama ayahnya atau Qin Ling Pai. Kalau sekarang dia melakukan hal itu adalah karena kedukaan dan kemarahan yang masih membakar hatinya berkenaan dengan peristiwa yang terjadi di Qin Ling Pai. Ketika guru suaminya datang berkunjung ke Xinyang dan menceritakan tentang malapetaka yang menimpa Qin Ling Pai, dia menangis dan bersama suaminya dia mengunjungi Qin Ling Pai. Di depan ayah bundanya dia menyatakan ingin mencari penjahat-penjahat itu, akan tetapi ayahnya melarang dan mengatakan bahwa adiknya, Chia Bun Hou, dan 4 orang murid kepala sudah ditugaskan untuk itu. Engkau sudah mempunyai keluarga sendiri, jangan mencampuri urusan ini, anakku, agar kelak tidak berlarut-larut dan terseret, demikianlah kata ayahnya, sehingga terpaksa dia pulang kembali bersama suaminya membawa perasaan penasaran dan kemarahan. Kini, di tempat pesta ini dia dibikin marah oleh kata-kata yang mengejek Qin Ling Pai, dan seorang pencopet mempermainkannya dengan menukar barang sumbangan, tentu saja kemarahannya meledak dan dia menyinggung nama Qin Ling Pai tanpa disadarinya untuk mengangkat nama ayahnya. Karena tidak ada jawaban, nyonya ini menjadi makin marah. Po Long Hiong, mengapa engkau mengundang para pengecut datang menghadiri perayaanmu? Zheng Qisintou adalah seorang maling, seorang copet yang pengecut dan hina, dan teman-temannya pun orang-orang rendah. Nanti dulu, Toa Nio. Tiba-tiba seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih meloncat ke depan. Orang ini pakaiannya serba hitam, dengan ikat pinggang kuning emas, kepalanya dibungkus kain kuning dan di punggungnya terdapat sebatang golok besar. Para tokoh golongan hitam segera mengenalnya sebagai Toa Sintu Kui Lioksi Golok Besar Sakti, seorang perampok tunggal yang sudah puluhan tahun malang melintang di lembah sungai yang Cekiang, seorang yang memiliki kepandaian tinggi, terutama sekali ilmu goloknya. Chia Giokeng menghadapi laki-laki yang tubuhnya besar pendek ini dengan pandang mata meremehkan. Mengapa engkau menahanku? Apakah hendak menyangkal bahwa Zheng Qisintou adalah maling hina? Toa Nio adalah seorang gagah perkasa, bahkan putri ketua Qin Ling Pai yang amat terkenal, akan tetapi Toa Nio terlalu memandang rendah orang lain. Kalau Toa Nio memaki Zheng Qisintou karena dia menukar barang sumbangannya, hal itu adalah hak Toa Nio, akan tetapi Toa Nio membawa-bawa semua temannya yang tidak bersalah apa-apa. Aku ulangi lagi, dia seorang hina dan teman-temannya pun orang-orang rendah. Nah, kau mau apa?
Chia Giokeng yang memang sudah amat marah itu membentak. Toa Nio, aku adalah Toa Sintu Kui Liok dan terus terang saja aku mengenal baik Zheng Qi Sintou sehingga boleh dibilang aku juga temannya. Apakah dengan begitu engkau hendak mengatakan bahwa aku seorang rendah? Tentu saja, semua maling dan copet dan sebangsanya adalah orang-orang yang paling rendah dan pengecut di dunia. Bentak Chia Giokeng yang sebetulnya menunjukkan makian itu bukan langsung kepada orang yang berdiri di depannya, bahkan hanya sedikit menyinggung Zheng Qi Sintou yang tidak dikenalnya, melainkan ditujukan kepada orang-orang yang telah mencuri pedang Siam Bokiam. Sejak terjadinya peristiwa itu, di dalam hatinya, dia mengutuk dan membenci semua golongan hitam, terutama pencuri dan perampok. Kui Liok menjadi marah. Toa Nio terlalu menghina orang. Jangan mengira bahwa aku takut mendengar nama Qin Lingpai. Wajah Chia Giokeng menjadi makin merah. Tikus macam kau berani menentang Qin Lingpai? Majulah. Wanita sombong. Kui Liok membentak dan akan menyerang. Tahan, tahan. Tiba-tiba Poa Liit maju dan berdiri di antara mereka. Chia Lihiap, harap bersabar dan memaafkan orang yang telah menukar barang sumbangan itu. Dan kau, Toa Sintu, harap kau sabar dan mengalah. Poa Loeng Hiong harap kau minggir, jangan menghalangi aku. Dimanapun dan kapanpun aku harus selalu menghajar golongan sesat yang berani kurang ajar. Sikap dan ucapan Chia Giokeng ini membuat Poa Liit menjadi serba salah dan terpaksa dia mundur sambil menggeleng kepala dan mengangkat bahu, bingung dan cemas. Pencoleng hina, majulah kalau kau berani, putri ketua Qin Lingpai itu menantang dan Kui Liok yang merasa dihina di hadapan banyak sekali orang, segera menerjang maju dengan pukulan tangannya yang besar dan kuat. Akan tetapi yang diserangnya ini adalah puteri sulung pendekar sakti Chia Keng Hong yang biarpun tidak berhasil mewarisi seluruh kepandaian ayahnya dan ibunya, namun dia telah memiliki ilmu-ilmu silat yang tinggi tingkatnya. Dengan jurus-jurus dari Sanin Kun Hoat yang gerakannya aneh, lihai dan dahsyat, dia menangkis dan begitu tangannya balas menampar, jari-jari tangannya mengenai pundak Kui Liok, membuat perampok tunggal yang tubuhnya kebal ini terhuyung dan menyeringai kesakitan. Dalam segebakan saja dia telah dibuat terhuyung dan tulang pundak kirinya seperti patah-patah rasanya. Tentu saja dia menjadi penasaran, mengeluarkan bentakan keras dan menubruk maju lagi, menggunakan kedua lengannya yang dikembangkan dan kedua tangan yang terbuka seperti seekor harimau menubruk. Dan memang perampok tunggal ini telah menggunakan jurus Go Hou Pokma, macan kelaparan menubruk kuda, dia menerkam setengah meloncat dan kedua tangan di pentang lebar itu menerkam dari kanan kiri sehingga sukar sekali untuk dielakkan. Namun Chia Giokeng sama sekali tidak mengelak. Dengan tenang dia menanti datangnya serangan itu, lalu tiba-tiba membentang kedua tangannya ke kanan kiri, menggunakan telunjuk kanan kiri menusuk ke arah pergelangan kedua tangan lawan, dan pada saat jari-jari tangannya itu mendahului menyerang pergelangan tangan lawan sebelum serangan lawan tiba, kaki kirinya menendang dengan kecepatan seperti kilat. Semua ini dilakukan tanpa merubah kedudukan tubuhnya. Des! Uak! Tubuh yang pendek besar itu terjengkang dan terguling-guling, lalu meloncat bangun dan tangan kirinya memegangi perutnya yang mendadak menjadi mulas setelah dicium ujung sepatu Giokeng. Kini semua orang terkejut. Bukan main hebatnya nyonya itu, demikian mudahnya menghadapi serangan Kui Liok, dan sekaligus membuatnya terhuyung kemudian roboh dalam 2 gebrakan saja. Padahal mereka tahu bahwa Kui Liok bukanlah seorang lemah kalau tidak boleh dibilang seorang yang berkepandaian tinggi. Tentu saja Kui Liok sendiri menjadi marah bukan main. Habislah nama besarnya kali ini. Dia diperlakukan seperti seorang murid tolol yang baru belajar ilmu silat oleh seorang guru besar. Serat. Golok besarnya telah dicabutnya, akan tetapi dia masih merasa terlalu besar namanya untuk menyerang seorang wanita tanpa senjata begitu saja, maka dengan suara parau dan tangan kiri mengusap darah yang mengalir dari ujung bibirnya dia membentak. Keluarkan pedangmu. Chia Giokeng tersenyum mengejek. Siapa takut menghadapi golok jagal babimu itu? Majulah. Kemarahan Kui Liok sudah naik ke ubun-ubun dan dengan gerengan seperti harimau terluka, golok besarnya diputar-putar di atas kepala, sehingga lenyap bentuknya berubah menjadi gulungan sinar putih yang mengeluarkan suara berdesingan. Kemudian dia menerjang ke depan dan sinar putih itu menyambar dahsyat ke arah leher Giokeng. Akan tetapi tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan tubuh nyonya itu lenyap dari depannya. Kui Liok terkejut, cepat dia memutar tubuh sambil mengayun goloknya.
Benar saja, musuhnya sudah berada di belakangnya dan kini Gyokeng yang terkejut menyaksikan kecepatan gerakan lawan. Kiranya julukan golok besar sakti itu tidak percuma begitu saja dan amat berbahaya kalau dia terlalu memandang rendah dan menghadapinya dengan tangan kosong. Akan tetapi dia telah terlanjur memandang rendah golok lawan, kalau sekarang dia mencabut pedangnya, hal itu akan memalukan sekali. Cepat dia mempergunakan ginkangnya yang sudah hampir sempurna itu sehingga kembali tubuhnya berkelebat mendahului gerakan golok dan mengelak. Akan tetapi dengan kemarahan meluap-luap, Kui Liok sudah menyerang, terus dan gulungan sinar putih dari goloknya terus mengejar bayangan Gyokeng. Sampai 5 jurus Kui Liok terus menyerang dan selalu dapat dielakkan oleh Gyokeng. Pada jurus ke-6, ketika Kui Liok membacok dari atas ke bawah dengan jurus petir menyambar atas kelapa, tiba-tiba nampak sinar merah terang yang kecil panjang meluncur dan tahu-tahu golok itu telah terbelit sabuk merah dan ujung yang lain dari sabuk itu telah meluncur dan menotok pundak kanan Kui Liok. Perampok tunggal ini terkejut bukan main, berusaha mengelak dari totokan, namun pada saat perhatiannya tercurah kepada sinar merah yang menyambar pundak itu, tiba-tiba tangan kiri Gyokeng sudah menampar keras dan tepat mengenai punggungnya, karena Kui Liok tadi mengelak miring. Plak! Kui Liok mengadu, goloknya terlepas dan dia sendiri terhuyung ke belakang, mukanya pucat sekali karena dia sudah terkena tamparan tangan yang mengandung ilmu pukulan ngotok ciang, tangan 5 racun, ilmu kepandaian mengerikan dari ibu nyonya ini, istri ketua Qin Lingpai. Ini makanlah golokmu. Chia Gyokeng yang sudah marah itu menggerakkan ujung sabuk merah yang melibat dan merampas golok dan senjata itu terbang meluncur ke arah tubuh Kui Liok yang masih terhuyung-huyung. Golok terbang itu berdesing cepat sekali dan tubuh Kui Liok pasti akan menjadi korban goloknya sendiri kalau saja pada saat itu tidak tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang gadis cantik jelita telah menyambar golok terbang itu dengan jepitan jari tangannya, kemudian dengan senyum menghina dia melempar golok itu ke atas lantai. Dekat kaki Kui Liok yang cepat mengambilnya dan mengundurkan diri untuk mengobati luka di sebelah dalam tubuhnya yang cukup hebat. Gadis itu adalah In Hong. Dia memang kagum menyaksikan kehebatan enci dari Chia Bun Hou itu, akan tetapi karena pandangannya sudah berubah sejak dia mengetahui tentang penghinaan Chia Bun Hou kepadanya, dia kini menghampiri Gyokeng dengan pandang mata tajam, dingin dan senyumnya mengejek. Gyokeng sendiri terkejut bukan main. Melihat gerakan darah muda ini tadi mengulur tangan menjepit golok yang diterbangkannya seperti orang menjepit bulu sajaringannya, dia maklum bahwa darah muda ini memiliki kepandaian yang luar biasa, maka dia memandang heran dan menduga-duga. Gobi Sinkou yang tadi sudah merasa penasaran dan marah, kini memandang penuh perhatian. Dia pun dapat menduga bahwa darah cantik itu lihai sekali. Dia tadi masih ragu-ragu untuk maju menghadapi putri ketua Qin Lingpai, bukan ragu-ragu takut kalah karena dia percaya bahwa dia mampu menandingi putri ketua Qin Lingpai itu, hanya dia masih merasa tidak enak dan serba salah. Betapapun juga, muridnya, Pek Hong In, telah menjadi istri Yap Kun Leong yang mempunyai hubungan dekat dengan Qin Lingpai. Dia memang tidak suka kepada keluarga itu dan sudah berjanji akan membantu 5 bayangan dewa, akan tetapi permusuhan ini akan dilakukan secara sembunyi, kecuali kalau tiba saatnya kedua pihak berdiri berhadapan dalam pertandingan besar yang sudah direncanakan oleh 5 bayangan dewa. Betapapun juga, dia merasa sayang kalau sampai perbuatannya yang memusuhi Qin Lingpai itu akan mendatangkan akibat tidak enak bagi Pek Hong In. Maka kini, biarpun tangannya sudah gatal-gatal untuk menandingi Chia Gyokeng, dia menahan diri dan melihat majunya gadis muda yang cantik, aneh dan lihai itu, dia hanya menonton dengan penuh perhatian setelah dia melemparkan sebungkus obat bubuk kepada Kui Liok sambil berkata lirih. Minum ini untuk menolak hawa beracun. Sementara itu, In Hong sudah melangkah maju dan berhadapan dengan Gyokeng. Setelah kurang lebih 2 menit 2 orang wanita muda dan setengah tua yang sama cantik dan sama gagahnya itu saling memandang penuh selidik dan seperti saling mengukur kecantikan dan kelihayan melalui pandang mata, terdengar In Hong berkata, suaranya dingin. Kiranya keluarga Qin Lingpai adalah orang-orang sombong yang terlalu menghina orang lain dan menganggap bahwa mereka sendirilah orang-orang terbaik, paling bersih dan paling gagah di dunia ini, padahal kenyataannya sungguh tidak seperti yang dibanggakan itu. Chia Gyokeng mengerutkan alisnya yang hitam melengkung bagus itu. Engkau seorang darah muda yang begini cantik jelita, apakah juga sudah menjadi anggota golongan maling dan pencoleng? Sungguh patut disayangkan. In Hong tersenyum.
Aku bukan maling bukan pula pencoleng, akan tetapi harus kuakui bahwa Zheng Qi Sintou Chanpou adalah seorang sahabatku. Pantas saja Qin Lingpai dimusuhi banyak orang, kiranya orang-orangnya begini sombong. Engkau memaki-maki Paman Chan sebagai maling hina, padahal dia tidak mengambil apa-apa. Andai kata dia menukar sumbangan, itu hanyalah senda guraunya karena memang dia suka berkelakar, akan tetapi sama sekali bukan mengambil barang orang. Bagaimanapun juga, dia seorang pencopet dan semua maling dan copet adalah orang-orang hina. Siapa bilang bahwa keluarga Qin Lingpai juga orang baik-baik? Kata-kata In Hong ini membuat Giok Keng menjadi marah sekali. Mulut lancang. Kami keluarga Chia sejak dahulu terkenal sebagai pendekar-pendekar perkasa pembela kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan siapa? In Hong mengejek. Setahuku, putra tunggal ketua Qin Lingpai adalah seorang pria penggoda wanita yang suka menghina kaum wanita. Wanita iblis. Kau maksudkan adikku Chia Bun Hou? Siapa lagi kalau bukan dia? Saking marahnya, Giok Keng sampai sukar mengeluarkan suara, matanya terbelalak lebar dan napasnya terengah-engah. Akhirnya dapat juga dia membentak. Iblis betina. Jangan menyebar fitnah. Adikku itu selama 5 tahun belajar di Tibet. Nah, itulah. Di Tibet dikatakan belajar, akan tetapi di sana menjadi seorang penggoda wanita. Wanita-wanita dan gadis-gadis Tibet dirayunya dengan mengandalkan kepandaian dan ketampanannya, kemudian ditinggalkan begitu saja. Ah, tidak. Terdengar suara lemah dari seorang dara di dekat Gobi Sin Kou, yaitu Yalima, yang mengeluh mendengar fitnah terhadap kekasihnya itu. Akan tetapi Gobi Sin Kou memberi tanda dengan menyentuh tangan muridnya agar diam, dan dia menonton dengan hati tegang gembira. Wut! Wir! Ujung sabuk di tangan Giok Keng meluncur, merupakan sinar merah yang amat cepat menyambar dan menotok leher In Hong. Pret! In Hong menyampok dengan jari-jari tangannya dan Giok Keng terbelalak kaget sekali melihat ujung sabuk merahnya itu pecah-pecah. Bukan hanya Giok Keng yang terkejut, juga Gobi Sin Kou kaget sekali. Dia dapat melihat dan mengukur dari sambaran sabuk merah itu bahwa sabuk itu merupakan senjata yang amat ampuh dan berbahaya dari putri Qin Lingpai ini, akan tetapi ternyata sekali bertemu dengan jari-jari tangan gadis cantik ini, ujungnya menjadi pecah-pecah. Hal ini sungguh-sungguh di luar dugaannya sama sekali dan dia menjadi makin tertarik, ingin sekali tahu siapa gerangan gadis muda cantik dan lihai yang tadi duduknya hanya di golongan tamu biasa saja. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar dan seorang laki-laki masuk sambil berteriak nyaring. Nona Yap In Hong, tahan dulu. Yang datang ini bukan lain adalah Zheng Qi Sintou Chanpou. Tadi ketika melihat keributan terjadi akibat dari perbuatannya, dia menjadi jerih dan cepat menyelinap keluar dan mengintip dari luar. Akan tetapi ketika melihat betapa In Hong turun tangan membelanya dia menjadi khawatir sekali. Dia tahu akan kehebatan keluarga Qin Lingpai maka kalau sampai nona yang dikaguminya itu celaka akibat membelanya, dia merasa sangat tidak enak sekali. Maka dengan nekat dia lalu masuk kembali setelah melihat In Hong sudah berhadapan dengan putri ketua Qin Lingpai dan hendak bertanding. In Hong mengenal suara temannya ini dan dia menengok. Biarlah, Paman Chan, orang terlalu menghinamu, tidak boleh aku tinggal diam saja. Nona In Hong, jangan. Dia berteriak, lalu menjura ke arah Chia Giok Keng yang berdiri terbelalak mendengar nama Yap In Hong tadi. Kau bernama Yap In Hong, tanyanya dengan heran. In Hong tidak menjawab, dan Chanpou yang cepat berkata. Maafkan saya, Li Yap yang terhormat, sebetulnya sayalah yang bersalah. Nona Yap In Hong ini tidak turut apa-apa. Saya yang tadi karena merasa penasaran melihat tuan rumah membeda-bedakan tempat duduk para tamu, lalu ingin menggodanya dengan menukar kartu nama pada barang-barang sumbangan. Saya tidak mengira bahwa barang-barang itu akan dibuka dan diumumkan sehingga terjadi akibat seperti ini. Saya yang bersalah dan Li Yap boleh memaki dan memukul saya, akan tetapi Nona In Hong tidak ikut-ikut. Jadi engkaukah biang keladinya? Giok Keng menggerakkan tangan kirinya memukul dengan jari-jari tangan penuh getaran ilmu ngotok ciang ke arah dada pencopet itu. Plak! Des! Giok Keng terhuyung ke belakang ketika tangannya ditangkis oleh In Hong, tangkisan yang kuat bukan main. Mundurlah, Paman Chan! In Hong mendorong pundak temannya itu sehingga Chanpou terlempar dan pencopet ini menjadi pucat mukanya, lalu menyelinap dan lenyap dari situ.
Giokang memandang dengan muka sebentar merah, sebentar pucat. Dia telah 2 kali ditangkis dan kedua kalinya membuktikan bahwa dia yang terdesak, maka hal ini dianggapnya amat memalukan. Akan tetapi karena masih terheran-heran mendengar nama gadis itu yang disebut oleh Zheng Qi Sintou tadi, dia bertanya. Apakah engkau adik Yap Kun Liong? Pertanyaan yang diajukan dengan ragu-ragu karena dia sendiri tidak percaya kalau gadis cantik yang kini berani menantangnya ini adalah adik kandung Kun Liong. Benar, akan tetapi aku tidak mempunyai urusan dengan dia, jawab In Hong dengan suara yang tetap dingin. Giokang melongo, akan tetapi segera dapat menekan keheranannya dan dia membentak. Dan kau tadi berani bicara bohong terhadap adikku Bun Hou? Mengapa tidak kau tanya sendiri kepada adikmu yang bagus itu? Yap In Hong. Tahukah kau dengan siapa kau bicara? In Hong memandang tajam, dan bibirnya melukis senyum mengejek. Tentu saja aku tahu engkau adalah Chia Giokang, putri ketua Qin Ling Pai, seorang wanita yang sombong. Bocah kurang ajar. Giokang menggerakkan tangan mencabut pedangnya dan tampak sinar menyilaukan mata ketika Gin Huaqiam terhunus. Tahan senjata. Lie Kongtek meloncat ke depan, memegang lengan istrinya dan menariknya. Tidak perlu kita berlarut-larut, apalagi dia bukan orang lain. Mari kita pergi saja. Chia Giokang dapat terbujuk, akan tetapi mukanya pucat sekali ketika dia menyarungkan pedangnya dan sebelum pergi, dia memandang tajam kepada In Hong sambil berkata. Aku akan minta pertanggungan jawab kakakmu terhadap sikapmu ini. Lalu dia membalikkan tubuhnya dan pergi bersama suaminya dari tempat itu, hanya mengangguk pendek kepada tuan rumah. In Hong tidak memperdulikan lagi suami istri itu, dia menengok dan mencari-cari Chan Po dengan pandang matanya. Ketika melihat bahwa temannya itu tidak berada di situ, dia lalu berkelebat dan meloncat keluar tanpa pamit. Keadaan pesta itu menjadi agak riuh dan bising karena semua tamu membicarakan peristiwa yang cukup hebat dan menegangkan, juga aneh itu. Munculnya gadis bernama Yap In Hong yang berani menentang putri Qin Ling Pai, yang memiliki ilmu kepandaian hebat tadi dan ternyata adalah adik dari pendekar Yap Kun Liong, benar-benar menggegerkan baik pihak golongan hitam maupun golongan putih. Perlahan dulu, Yap Kounio, Nona Yap. In Hong menghentikan langkahnya, menengok dan melihat bahwa yang memanggilnya itu adalah nenek tua berpakaian hitam yang menggandeng tangan gadis cantik berpakaian Tibet itu. In Hong mengerutkan alisnya. Hatinya tidak senang. Tadi dia mencari Chan Po tanpa hasil dan setelah mengambil buntalan pakaiannya di rumah penginapan, dia lalu pergi meninggalkan kota Wuhan tanpa menanti temannya yang entah kemana perginya itu. Pula, dia pun sudah tidak mempunyai urusan sesuatu dengan pencopet itu dan dia perlu melanjutkan perjalanannya merantau. Kini, baru saja tiba di luar kota Wuhan yang sepi, dia disusul oleh nenek berpakaian hitam itu. Apakah keperluanmu menyusul aku, Go Bi Sin Kou, tegurnya dengan suara dingin. Hehehe. Nenek itu terkekeh sambil memukul-mukulkan ujung tongkat bututnya ke atas tanah. Si jari 1000 itu bukan hanya panjang tangannya, akan tetapi juga panjang mulutnya, hahaha. Tentu dia yang menceritakan kepadamu tentang namaku dan tentang muridku Yalima ini. In Hong menjawab. Memang dia yang menceritakan kepadaku, lantas apa hubungannya dengan kedatanganmu menyusulku ini? Wah, engkau hebat, dingin dan keras. Semudah ini engkau sudah hebat Nona Yap In Hong. Ketahuilah di antara engkau dan aku masih ada hubungan dekat, sungguh pun agaknya engkau tidak memperdulikan hubungan keluarga. In Hong menjadi heran. Hubungan apakah, Go Bi Sin Kou? Hehehe, engkau adik kandung Yap Kun Liong, bukan? Nah, Kun Liong itu adalah mantuku. Istrinya, Pek Hong Ing, adalah muridku yang tersayang seperti anakku sendiri. In Hong mengangguk-angguk. Begitukah kiranya? Akan tetapi aku tidak tertarik, Go Bi Sin Kou, seperti telah kukatakan kepada orang Qin Ling Pai tadi, aku tidak mempunyai urusan dengan Yap Kun Liong atau istrinya. Kembali nenek itu tertawa dan mengacungkan ibu jari tangannya. Bagus sekali. Kau memang hebat luar biasa. Aku setuju sekali. Aku pun tidak suka kepada manusia-manusia sombong itu, dan agaknya adiknya pun tentu bukan manusia baik-baik. Subo, Hou Koko adalah seorang laki-laki sejati yang amat baik. Enci In Hong, aku tidak bisa menerima fitnah yang kau lontarkan kepada kakak Chia Bun Hou tadi.
Dia bukan seorang penggoda wanita, dia seorang jantan yang gagah perkasa dan sama sekali bukan perayu wanita. Yalima memprotes dengan suara keras dan memandang In Hong dengan sepasang matanya yang bulat dan bening indah. In Hong memandang wajah itu dan harus mengakui bahwa darah remaja ini amat cantik dan manis. Dia tersenyum mengejek. Engkau masih terlalu kecil untuk mengenal kepalsuan pria, adikku. Engkau memuja laki-laki bernama Chia Bun Hou itu, dan mengira dia mencintaimu, bukan? Akan tetapi tahukah engkau mengapa dia dipanggil pulang oleh orang tuanya dari Tibet? Ya, mengapa, Enci? Aku tidak tahu mengapa dia pergi meninggalkan aku, Yalima bertanya penuh gairah mendengar ada orang tahu tentang urusan kekasihnya itu. Dia dipanggil pulang untuk dijodohkan dengan wanita lain, bukan dengan engkau. Yalima menjerit lirih dan mukanya menjadi pucat. Tidak benar itu. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.